Saya itu nanam cabai sekitar kurang lebih sudah hampir 25 tahun. Nah, paling utama dalam penanaman cabai itu pengolahan lahan itu paling utama. Terus nanti dipupuk dengan pupuk yang sebanyak-banyaknya, biasanya pupuk organik itu berapapun jumlahnya semakin banyak semakin bagus. Betul. Nah, saya juga pernah mengalami misalnya langsung pacul, langsung diolah, jadi begitu tanami cabai banyak yang layu lah. Makanya kalau yang instan tuh nanti malah cepat rusak lah nih. Ini yang 90-an mulsanya. Mulsanya ya pakai 90. Yang 90. Biar agak gulma dan lain-lain kan. Kalau sampai bawah kan tumbuh sedikit. Iya. Kalau nutrisi telat nanti yang misalnya ini apa itu? Pupus. Oh, buah. Iya, buah ini kan mandek. Iya. Nek nutrisinya lagi ada terus, ini nanti berkembang terus. Iya, pupusnya baru terus. Tunasnya pokoknya baru semakin terus. lama tanaman bagus, semakin lama. banyak produksinya. Oh, harus itu teori loh. Biasanya kalau sawah di lap. Bah, itu berapa hari sekali kalau jenengan pengairan? Dari awal Pak Nggih? Ya kurang Dari lebih kecil? setengah bulan sekali. Untuk mengatasi suatu hama atau penyakit, lebih baiknya dilihat dulu tanamannya seperti apa. Dilihat dulu dalam arti tanaman tadi diserang ulat atau apa. Terus kalau enggak diserang ulat kok dikasih insek yo iman-iman toh ya. Tuh, masih sampai saat ini Pak ya, alhamdulillahnya belum ada penyakit yang parah. Ya enggak, mudah-mudahan doanya saja. Sing paling utama untuk tanaman cabai seperti ini, kalau sudah seperti ini dipertahankan nutrisi, jangan sampai telat. Masalah harga ya kita berserah. Oh, harga ndak iso kita ndak iso ngatur. Harga itu wis urusan yang di atas. Ya. Habanero wah pokoknya spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Di video kali ini kita akan bertanya-tanya atau wawancara dengan beliau, salah satu pemilik lahan yang berbudidaya tanaman cabai rawit varietas OR Tavi. Jadi bagaimana beliau bertanam, jadi berceritalah nanti merawat OR Tavi ini dari nol hingga kondisi tanaman serimbun ini. Mungkin seringkali kita mendengar bahwa OR Tavi ini bunganya rontok di awal-awal. Nah, di beliau ini mungkin juga mengalami hal sama atau tidak, nanti bisa beliau ceritakan. Nah, nanti buat teman-teman bisa simak hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel Halbanero Official. Serta buat teman-teman yang mau konsultasi, bercerita, ataupun mengeluh soal kondisi tanamannya saat ini, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi wawancara Pak Nggih. Jadi pertanyaannya nanti nggak terlalu banyak, hanya ada beberapa sesi kayak bagaimana olah lahannya, kemudian perawatan, kemudian testimoni soal panen, terus kemudian menurut panjenengan OR Tavi ini bagaimana. Nah, sekarang masuk ke yang pertama, yaitu perkenalan. Jadi monggo untuk memperkenalkan diri, nama, terus kemudian alamat. Nama saya Pak Dayat, alamat Ngariban Prokowati, Mungkit, Magelang. Terus ini saya itu nanam cabai sekitar kurang lebih sudah hampir 25 tahun. Tapi kalau dulu kan belum ada yang seperti ini, masih cabai-cabai lokal. Nah, paling utama dalam itu penanaman cabai itu pengolahan lahan itu paling utama. Untuk tanaman cabai kan biasanya yang paling utama di musim penghujan mudah layu. Betul. Kalau mudah layu itu pengolahan tanah itu paling utama. Makanya pupuk kandang juga harus paling yang sudah jadi. Kalau pupuk kandangnya itu masih mentah, layu. Nah, jadi ini paling bagus misalnya, tapi ini menyimpang agak sedikit, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ini kita siapin lahan, terus nanti dipupuk dengan pupuk yang sebanyak-banyaknya, biasanya pupuk organik itu
berapapun jumlahnya, semakin banyak semakin bagus. Betul. Nah, untuk mengurangi tingkat kelayuan, itu misalnya tanah yang diolah itu sudah jadi, daripada itu nganggur, nah ditanami tanaman tumpang sari yang lain kan bisa. Oh iya. Jadi sebelum tanam cabai, misalnya nyun sewu, kan produknya dari RTV kan banyak toh? Banyak. Ada timun, ada timun, ya, ada cabai keriting, belum ada. Oh, ada top. paling bagus timun. Timun. Nah, timunnya merek? Timun ada Belva. Ya, Belva. Bagus toh kualitasnya? Bagus. Nah, kalau bagus itu begitu lahan jadi tanamin timun. Nah, timun setelah nanti umur hampir 1,5 bulan, ya itu baru ditanami cabai yang seperti ini. Nah, itu untuk mengurangi daun keriting, ada naungan, ada naungan itu biasanya serangan untuk apa itu hama keriting itu turun. Sedikit menurun. Iya, soalnya ada naungan tadi. Ya jelas itu istimewanya seperti soalnya, itu. Memang resiko musim kemarau kalau tanam nggak pakai naungan itu betul, adalah banyak. Itu naungannya kan menghasilkan. Ya. Jadi satu kali tanam ada dua hal yang dipakai. Tujuannya kenapa kok ada naungannya, terus kita kan dapat hasil dan timun. Terus tanahnya ini kan udah jadi bagus, 1,5 bulan. Iya, udah mateng. Iya, udah mateng. Dan banyak sekali, saya juga pernah mengalami, misalnya langsung pacul, langsung diolah, jadi begitu tanami cabai banyak yang layu. Lah, salah satunya apa itu untuk mengurangi tingkat kelayuan ya seperti itu. Iya, jadi berarti jenengan ini penggunaan untuk komposnya itu banyak ya? Iya, enggak apa-apa. Soalnya memang tanahnya misalnya tanah sendiri kan lebih bagus. Besok kan masih tanami lagi. Jangka panjangnya masih lama betul, gitu Pak ya. Iya. Makanya kalau yang instan tuh nanti malah cepat rusak lahannya. Pokoknya semakin banyak kompos organik monggo. Pokoknya semakin bagus. Ini tanamannya besar-besar sekali tuh. Betul. Ini Maden usia belum terlalu tua Pak ya? Ini baru tanam bulan Agustus. Agustus awal. Jadi kalau dihitung baru sekitar September, Oktober, November, 3 bulan, 90 harian, tapi kondisi tanaman kayak gini gitu loh, batangnya aja udah nggak bohong. Ini sejempol-jempol dan itu. Terus fungsi naungan tadi, ulangi, itu kan tanaman bisa tinggi. Nanti kalau udah besar itu kan langsung langsung mengembang. Terus begitu petik pertama nanti ditambahi nutrisi lagi. Entah itu dari nyun sewu produk enggak apa-apa toh? NPK dan lain-lain itu enggak apa-apa. Nah, setelah itu kan tinggal panen terus. Tinggal menunggu hasilnya. Iya, betul. Terus ini Pak yang mau saya tanyakan waktu itu olah lahannya lah, biar teman-teman yang di luar sana itu mungkin mencontoh metode yang jenengan gunakan, mungkin bisa dipakai dengan sedikit modifikasi. Jadi ini tuh dulu olah lahannya apa aja yang digunakan gitu? Ya cuman misalnya padi dibajak, paling enggak ini jarak antar bedeng kan 2,5 meter. Ini low weber ya? Iya, malah enak untuk aktivitas apapun enak. Buat kayak gini juga enak. Enak makan-makan di tengah sawah juga enak. 2,5 meter soalnya. Iya, 2,5 meter enggak apa-apa. Terus Pak. Pokoknya tingkat kerapatan tanaman itu tidak berbanding lurus dengan hasil. Betul lah. Betul. Nah, itu teori. Kalau di kuliah. Aku enggak pernah kuliah. Kalau teorinya kayak gitu. Katanya semakin tingkat populasi semakin tinggi maka hasil juga akan semakin tinggi. Iya, itu belum tentu itu. Belum tentu. Malah agak sulit kalau gitu. Itu dipatahkan dengan yang seperti ini. Terus jadi nanam 1.000 tanaman sama yang 2.000 misalnya. Dalam luasan 1.000 meter gitu dalam luasan yang sama, populasi 1.000 dan 2.000 itu belum tentu itu. Belum tentu yang 2.000 jauh lebih banyak daripada yang 1.000. Betul. Terus kan ini juga enak toh, lebar. Bisa buat nongkrong, ngopi. Terus untuk pasca panennya juga enak sekali. Bawa alat-alat, bawa semprot dan lain-lain juga enak, bawa hasilnya juga enak. Terus tadi Pak kan ini kan bekasnya padi kan? Ya. Itu baja
2 kali bajak 1 kali garu apa 1 kali bajak? Biasanya 2 kali. 2 kali bajak Ya, 1 kali garu ya, Pak ya. Wah ini biar enak. teori. Ya. Teori maksimum tilet atau Enggak apa-apa. Pokoknya Pengolahan semakin maksimal. banyak biaya yang keluarkan, mudah-mudahan semakin banyak hasil yang didapat. Iya. Ya, betul. Berarti ini dulu tuh 2 kali bajak 1 kali garu, betul. kemudian dibuat bedengan. Ya, Ini bedengannya itu lebar. ya. Sungai ini apa kalau orang sini ngomongnya apa? Kalen. Kalen. Oh sama berarti. Jadi kalennya pun lebar banget. Ya. Terus jarak antar tanam juga lebar-lebar. Ini tuh kalau boleh tahu Pak ya, bedengan ukurannya berapa, terus mulsanya yang digunakan berapa, jarak tanam antar tanamannya juga berapa gitu Pak. Ini kalau jadinya kan hampir 1,5 meter ya. Nggih. Ini yang 90-an mulsanya. Mulsanya ya pakai 90. Yang 90. Biar agak kan Ada sisa tanah ya, Pak? Ya. nanti rumput-rumput gulma dan lain-lain kan kalau sampai bawah kan tumbuh sedikit. Iya. Terus jarak tanamnya Pak? Jarak tanamnya 60-an. Oh, cukup 60. lebar Pak ya? Ya 60. Ini enggak saya ekstrim ya. Pernah saya lihat itu 70. Ya ini 60 enggak apa-apa. Wong soalnya ini udah lebar nih. Nggih. Anu nih apa itu jarak antar bedeng itu kan lebar. Iya. Jadi lacur dan Barisnya itu Ya, jauh. betul. Nggih, jadi kerapatannya pun juga enggak terlalu rapat gitu Ya, nantinya. betul, Nah, ya. terus jenengan kenapa kok memilih ukuran bedeng yang sekian? Terus kemudian ukuran kalen yang sekian tuh atas dasar jenengan pengalaman atau bisikan dari tetangga gitu? ya itu kan kalau leluasa di tempat seperti ini kan enak toh Mas. Soalnya kan ini misalnya agak lebar gini kan tidak mempengaruhi kita aktivitas. Misalnya mau panen juga enak toh, Nggih. mau nyemprot juga enak dan lain-lain. Tapi bukankah jadi mengurangi tuh Pak kalau kayak gini tuh mengurangi populasi yang Tidak ditanam? apa-apa itu enggak. Populasinya malah misalnya bibit lebih ngirit toh. Ya, oh iya sih. Tapi hasil kan malah tinggi. Oh iya. ya juga ya. Jadi Iya tadi teorinya itu dibalik aja. dibalik betul Bang Gi. Jadi ini semakin sedikit populasi tapi dimaksimalkan Ya. dari yang sedikit populasi Ya, betul. itu. Ini dulu berarti ada timunnya dulu Pak. Iya. Timun di tengah 45 hari timunnya habis cabai tanam. Iya. Nanti timun udah mulai bisa panen, cabai udah mulai Iya, betul. Terus waktu itu Pak, berarti ini hitungannya kan waktu masih cabainya kecil itu pemupukannya, pengairan sama pengendalian hama dan penyakitnya itu ikut ke timun Iya. atau Wes, ada metode sendiri. ikut timun. Jadi satu kali iya. salirja aja Iya, Pak, ya? betul. Timunnya itu bongkar di umur berapa Pak ya? Itu setelah biasanya kan pakai topping tuh, Iya. pemangkasan pucuk. Iya, pemangkasan pucuk. Itu nek timun kalau nanam timun biasanya kan panen biasanya di musim Hujan. kemarau. Kemarau, akhir. Kemarau sama musim peralihan gini. Iya. Biasanya harga masih tinggi. Iya, betul. Tapi kalau nanti sesudah itu nanti tanam serentak sama yang daerah pegunungan dan lain-lain itu kan hampir merata nanam, nanti kan Harga sudah turun. Keuntungannya nanam di daerah persawahan gini irigasinya kan mudah. Iya betul. Nek daerah pegunungan kan sulit. Agak sulit ada hujan biasanya. Iya. Makanya itu kan misalnya timun sangat prospek ditanam pas musim kemarau. Tapi memang sulit Nggih. pertumbuhannya, tapi hasilnya Maksimal. mantap. Terus yang cabai ini Pak, kita fokusnya di cabainya dulu. Ya. Bang. Jadi cabai ini kan waktu kecil pemupukan full ngikut ke timun Pak ya? Iya. Sampai timun selesai. Ya, nanti setelah itu pemupukan tambahan. Ya. Kalau pas lagi petik pertama itu nanti tambahi NPK atau SETA atau dan lain-lain. Pakai setup berani Pak jenengan. Berani, enggak apa-apa. Tapi metodenya ini yang saya tanyakan. Metodenya itu kocor atau Enggak, ditugal? itu ditugal langsung Sebar, langsung tabur. Ya. Soalnya kalau dilihat Di kan bawah sini kan ada. Walah. Gitu. Ya, di bawah sini. Di makanya bawah. soalnya kan nggak ada lubang buat Nggak. nyebar pupuknya kan Nggak ada Pak. ini di Ini diangkat, itu. ditaruh Ini. bawah. Oh, ada di bawahnya lubangnya. Ya, betul. Jadi metodenya disebar Pak Ya, ya, untuk ya. pemupukannya. Ya, enggak apa-apa. Terus pengairan lah Pak. Ini ngomongin tadi, ini pengairan kan sawah, Ya. lahan sawah. Otomatis kan air agak mudah lah Ya, dibanding betul. lahan-lahan lain. Ini metode pengairannya jenengan dilep atau disiramke. Biasanya kalau sawah
Lap. dilap. Dan itu tidak boleh lebih dari yang ini. Mulsa. Betul. Nggih. Tapi ini Sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi yang penting rutin. bah itu berapa hari sekali kalau jenengan pengairan? Dari awal Pak nggih. Ya kurang Dari lebih kecil? setengah bulan sekali. Jadi 15 hari sekali itu 15 hari. rutin buat lap Pak nggih. Ya, betul. Tapi nggak pernah sampai ke atas. Oh, Pak, enggak ya? boleh. Maksimal di Ya ini. mulsa ini. Di bawah mulsa. Jadi maksimal di sini tuh lep, tapi ini lebar. Ya, enggak apa-apa. Airnya cukup banyak juga. Tapi disiram ke boten, Pak. Enggak usah, enggak apa-apa. Nanti kan Air yang ngeresap. iya, ngeresap. Betul. Nah, tapi itu rutin Pak ya. Untuk Rutin 15 hari harus sekali. rutin. Nah, soalnya kemarin ada yang cerita juga kan Pak. Nah, airnya agak sulit. Tanamannya jadinya panennya mundur. Padahal nutrisi yang diberikan itu maksimal. Iya. Tapi kan kalau pandangan saya, kalaupun nutrisi pupuk ataupun sejenisnya lah, kalau diberikan tapi nggak ada air kan berarti yang mengangkut ke tanaman kan nggak ada. Ya, enggak Pak. ada. Itu enggak larut kok. Nah itu Iya. makanya. Nutrisi itu harus dilarutkan dengan air. Nanti airnya apa itu? Nutrisi itu larut di dalam air kan Naiknya Ya, enak. Ya, diserap oleh tanamannya. diserap oleh tanaman lebih mudah. Itu pentingnya Pak ya. Jadi meskipun teman-teman yang di luar sana mungkin sering mupuk, sering spray, Ya. tapi kalau nggak dibarengi dengan air yang Memadai. memadai, maka sama aja bohong nanti ujung-ujungnya Iya. kan. Seperti itu Pak ya. Ya, betul. Soalnya nggak ada air yang naik, yang membawa atau mengangkut zat-zat baik ini ke tanaman. Terus ini Mbak, tadi kan saya tanya pupuk air. Ya, Saya apa-apa. ini pengendalian hama dan penyakit. Tanam bulan Juli awal sampai sekarang, artinya kan melewati Juli akhir. Juli akhir. Kok Juli awal? Juli akhir sampai November awal ini. Ya. Melewati 2 fase musim lah Pak. Ya. Musim kemarau panas-panasnya, sekarang udah peralihan ke musim hujan. Ya. Sorry udah hampir setiap hari hujan Ya. Pak ya. Ini tuh dulu pengendalian hama penyakitnya waktu awal tanam hingga saat ini tuh bagaimana, monggo diceritakan. Ya, biasanya kalau musim kemarau yang paling utama itu cuma trip sama ular. Nggih, kutu-kutuan. Nah, Nggih. kutu-kutuan itu, trip-trip dan lain-lain itu. Makanya pengendaliannya termasuk paling banyak itu pengendalian hama kalau Nggih, musim kemarau. Penyakitnya nggak ada hampir. Ya. Betul. Kalau musim hujan kita beralih pakai fungisida sistemik maupun kontak. Itu yang rutin. Makanya nanti kalau enggak rutin main petek. Nggih. Tapi waktu yang pengendalian hama itu berarti inseknya tinggi, Pak. Hampir, nah itu sama berapa hari sekali sih intervalnya? Ya paling enggak ya 4 hari sekali lah. Itu selalu Pak ya? Ya rutin. Berarti insek itu dari kecil 4 hari sekali tampil terus sampai udah masuk ke berbuah atau Ya. berbunga. Itu fungisida masuk, inseknya ditinggal apa inseknya juga tetap tampil juga? Kalau zaman sekarang itu insek dan fung itu kan mahal. Nggih. Sebelum tindak lanjut untuk mengatasi suatu hama atau penyakit, lebih baiknya dilihat dulu tanamannya seperti apa. Dilihat dulu dalam arti tanaman tadi diserang ulat atau apa. Terus kalau enggak diserang ulat kok dikasih insek yo iman-iman toh ya. Tuh, jadi Terus kalau enggak apa itu diserang ya kalau cuma untuk pencegahan kan 1 kali 2 kali enggak masalah. Tapi kalau paling utama itu dilihat dulu ada tripnya enggak, ada kutu-kutunya enggak. Kalau enggak ada mbok ya Nggak usah. agak jarang-jarang gitu lah. tuh, tapi tetap dikasih. Untuk menghemat. Ya juga. betul. Jadi kalau berarti ini panjenengan kalau waktu udah berbunga seperti ini memilih untuk identifikasi dahulu, Iya, ya harus melihat itu. kondisi tanaman terlebih Ya, dahulu. betul. Perlakuan apa yang Ya perlu dilakukan? ibaratnya dokter mau Diagnosis pasien. Iya harus gitu kan tanya-tanyain dulu. Iya. Ini memang bedanya kalau dokter sama tanaman enggak bisa ditanyain. Betul. Kamu punya penyakit apa? Wah, gitu. Tanaman nggak bisa ngomong. Bisa. Insinyur sama dokter itu pinter insinyur. Soalnya Iya, langsung action bisa. Oke, oke. cocok. Soalnya insinyur. Ayo, nek dokter kantong boleh tebal. Iya. Ya, enggak apa-apa. Lah. Jadi kalau dokter pasien bisa ditanya. Ayo tanya bodoh. Kamu penyakitnya apa? Langsung action tambah diobati lah. Diobati. Kalau tanaman enggak mungkin. Ya, Nggak harus mungkin bisa. identifikasi dari atas Iya, sampai bawah. Ya, betul. Bahkan ada kondisi yang mana
membingungkan. Ini tuh kuning tapi kuning karena apa? Virus kah, kurang N kah, atau terkena penyakit kah? Jadi lebih spesifik tuh agak sulit kalau insinyur mengetahui tanaman. Harus memperhatikan gini. Ya, betul. Terus ini apa? Itu kan istilah seni ya, ya seni bertani. Ya. Balani banyak. Ya, temennya banyak. Terus tadi bahkan balik lagi ke penggunaan fungisidanya. Ya. Jadi fungi ini yang sistemik sama kontak digunakan berbarengan atau 4 hari sekali sendiri-sendiri gitu ya. Minggu ini sistemik, minggu depan kontak. Untuk mengurangi biaya lagi, dicampur tidak apa-apa. Asalkan bahan aktifnya tidak bertolak belakang. Jadi bahan aktif yang bisa dicampur, yang bisa yang berpadu, yang berpadu yang di komposisi bareng bisa. Bisa. Betul. Nanti tanya di nganukan bisa. Toko ya. Kalau teman-teman bingung apa yang mau dipakai dengan kondisi tanaman seperti apa, bisa toko. Biasanya toko akan merekomendasikan ini dikombinasikan dengan ini. Betul. Harus gitu. Informasi harus jujur. Di pertanian kasihan tani. Ya, betul. Iya, harus betul. Terus ini bahkan pengendalian hama udah, pengendalian penyakit juga udah. Tapi kalau dilihat kan emang ini masih sampai saat ini Pak ya, alhamdulillahnya belum ada penyakit yang parah Pak. Enggak, mudah-mudahan doanya saja. Nah itu ini yang perlulah jenengan sampaikan. Saya tanyakan juga perlu banget ini layu fusarium. Iya. Separah apa sih Pak bahwa layu fusarium di tanaman? Terus bagaimana sih pencegahan layu fusarium ini? Terus yang ketiga ini, apakah layu fusarium bisa diobati atau tidak begitu? Kalau sudah terkena layu fusarium itu sulit sekali diobati. Memang harus cuman pencegahan tadi dengan pengolahan lahan yang bagus tadi, dengan pengolahan tanah yang bagus, untuk mengurangi layu fusarium kan bisa. Jadi cuman pencegahan. Nah untuk pengobatan sulit. Jadi layu itu memang terkenalnya momok Pak ya, momok bagi petani karena serangannya itu di dalam akar dan juga naik ke batang. Nggak terlihat secara mata. Nggak terlihat. Tiba-tiba mati. Nah itu salah satu yang harus diawasi adalah bagaimana kita pengolahan lahan. Pengolahan dari awal lah. Betul. Efek pengolahan lahan itu menurut saya kan bukan di 1-2 hari setelah pengolahan lahan, tapi di jangka panjangnya. Betul. Nanti yaitu selain daripada penggunaan kotoran-kotoran hewan yang banyak tadi mateng, ada nggak sih Pak penggunaan bakteri-bakteri lain yang jenengan pakai di lahan ini gitu? Enggak pernah. Kayak trichoderma. Enggak pernah. Atau apa? Belum pernah. Jadi selama ini yang jenengan gunakan secara alami lah. Secara alami aja. Betul. Semakin banyak kotoran yang jenengan gunakan, jadi semakin banyak baik juga lahan yang akan ditanam gitu Pak ya. Betul. Ini udah sejalan dengan teori. Waduh. Kalau teori menyatakan semakin banyak kotoran hewan yang digunakan, jadi semakin tinggi juga organik yang ada di dalam tanah, sehingga nanti bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tanah itu mampu berkembang dengan baik, serta cacing-cacing yang nantinya akan mengurai tanah itu juga akan baik gitu. Ini teori. Cacing kan ada 2 atau berapa jenis itu, yang ada yang parasit, ada yang membantu petani. Kalau yang tumbuh parasit cacingnya ini pada layu juga. Jelas Soalnya yang diserang kan akar. Betul. Nggak terlihat Pak ya, ujuk-ujuk. Cacing yang kecil-kecil itu bahaya sekali. Rawan. Yang kecil agak hitam. Betul. Nah terus ini Pak, ini udah pasca panen. Ya betul. Udah terakhir waktunya. Waktunya yang indah-indah. Panen dapat. Selama ini tanam bulan Juli akhir sampai November ini udah berapa kali pede Pak? Ini baru 5 kali. Yang terakhir dapat berapa kilo kalau ingat? Kurang lebihnya baru 60 kilo. Oh iya. Saya belum nanya ini populasi. Ini populasi total kurang populasi lebih 5.000. 5.000 tanaman yang terakhir dapat 60 kilo. Wah lumayan juga Pak ya. Tapi itu grafiknya naik Pak ya? Naik toh, baru awal kok. Iya betul, dari awal naik tapi pasti nanti ada titik puncaknya ini banyak banget gitu Pak. Tapi nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik. Jadi setelah 5 kali panen
ini panen yang terakhir dapat 60 kilo. Menurut panjenengan lah, ORTAVI ini bagaimana di lahan ini, terus setelah budidaya yang jenengan lakukan ini ORTAVI bagaimana gitu, monggo diceritakan. Ya, sing paling utama untuk tanaman cabai seperti ini, kalau sudah seperti ini dipertahankan nutrisi, jangan sampai telat. Kalau nutrisi telat nanti yang misalnya ini apa itu? Pupus, oh buah. Enggak, buah ini kan mandek. Ya. Nek nutrisinya lagi ada terus, ini nanti berkembang terus. Ya, pupusnya baru terus, tunasnya pokoknya baru semakin lama tanaman bagus, semakin lama. banyak produksinya. Ya. Oh, harus itu teori loh. Ya. Biasanya kan orang yang nanam itu biasanya kalau sudah berbuah ini takut untuk ngasih takut mati, takut ini, takut layu dan lain-lain. Padahal penting sekali itu. Misal ini kan ya masih masih kecil, masih pentil lah hitungannya, Pak. Ini udah habis, ini langsung tumbuh bunga. Langsung lagi. tumbuh bunga. Jadi ini tidak sampai secara kontinu terus, tumbuh terus. Memang buahnya, yang sulit kalau di fase ini tuh selain mempertahankan buah, Pak Nggih, adalah bagaimana sih kita menumbuhkan pupus-pupus baru supaya makanya berkelanjutan. Ya harus berkelanjutan. Pokoknya semakin lama tanaman hidup, semakin lama loh. Kan semakin menghasilkan banyak. Betul, semakin banyak produksi yang dihasilkan. Iya, juga. Betul. Itu teori benar. Betul, coba lihat di buku. Terus ini, Pak, ada tips gak sih, Pak, kalau buat teman-teman lah, fasenya udah seperti ini, itu yang perlu mereka perhatikan tuh di apa aja gitu. Kalau fasenya sama seperti ini, Pak, ya. Maksudnya gimana? Yang penting, jadi jangan ketinggalan N atau jangan ketinggalan P dan K, atau fungisida jangan sampai telat. Monggo disampaikan, Pak. Ya, kalau untuk tanaman cabai biasanya nutrisinya ya harus cukup ya. Wong soalnya ini kan lama. Ini kan sudah berulang-ulang ditanam itu. Dalam arti sebelum tanam cabai kan ada tanaman samping. Itu kan kemungkinan nutrisinya ya sudah berkurang. Nah, itu dengan penambahan pupuk dan lain-lain, maka tanaman cabai ini semakin bagus ya, dan semakin panjang umurnya. Semakin panjang umurnya semakin banyak yang hasil. Dihasilkan. Betul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika Anda memasuki fase kondisi tanaman yang seperti ini, jangan pernah terlena. Jadi tetap stay fokus. Jadi apa yang perlu Anda lakukan, yang itu yang dilakukan. Jadi ketika fase seperti ini, bagaimana cara Anda supaya mempertahankan serta memperpanjang usia tanaman ini, karena semakin panjang usia tanaman juga akan semakin banyak produksi yang dihasilkan juga. Kalau untuk masalah harga ya kita berserah. Harga enggak bisa kita enggak bisa ngatur. Betul. Karena memang harga itu enggak ada yang tahu yang ngatur siapa gitu. Enggak bisa. Harga itu urusan yang di atas. Ketiban rezeki, tibone awak. Nah, kalau di Kediri biasanya mau awake penak tibone awak. Terus ini, Pak, yang paling terakhir, pesan dan kesan buat para petani yang di luar sana mungkin sedang mengalami kesusahan dalam bertani, mungkin sedang struggle dalam harga ataupun kondisi lahan yang morat-marit, monggo disampaikan gitu, Pak. Yang pertama, kalau nanam cabai ya harus dilihat kondisi lahannya dahulu. Kalau tidak hati-hati gampang layu, ya toh. Kalau musim hujan seperti ini juga gampang kena petek. Hati-hati tenan itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena musim hujan sudah datang, rain is coming kalau orang gaul, kalau bahasa gaul ngomongnya rain is coming, jadi hujan sudah datang. Jadi buat teman-teman hati-hati, jangan pernah lengah sedikit pun terhadap kondisi lahan. Selalu dipastikan kondisi tanamannya bagaimana, terkena layu atau tidak, terkena patek atau tidak, terkena busuk batang atau tidak. Jadi cukup sekian wawancara yang bisa kami sajikan. Saya terima kasih banyak, Pak Nggih. Enggak apa-apa. Sudah berkenan atau sudah meluangkan waktu untuk sedikit ngobrol-ngobrol, membagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kalau ada yang salah dari saya, mohon maaf. Kalau ada yang baik, monggo dipakai. Jadi gitu ya teman-teman, kami berdua meminta maaf apabila ada salah kata, tapi jika ada hal baik yang kami sampaikan, alhamdulillah, semoga hal baik itu bisa berkah
Ya amin amin amin. Jadi sekian wawancara kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel Halbanur Official. Serta buat teman-teman kalau mau ada yang bercerita, berkonsultasi, mengeluh soal kondisi lahan atau mengeluh soal kondisi tanaman, atau yang mau belajar bertani, bingung mau konsultasi ke siapa, terus malu-malu, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, karena kami dari Halbanero akan selalu welcome terhadap semua lini petani. Jadi terima kasih, saya Nanda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.